Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari Jumat yang dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam, ya mudah-mudahan kita bisa menambah ilmu, sehingga dengan ilmu bertambah maka iman kita tentunya diharapkan juga bisa bertambah. Dengan iman bertambah maka rasa malu yang diberikan oleh Allah sebagai potensi yang diberikan bawaan sebagai manusia, rasa malu itu juga bisa maksimal pada diri kita. Malu al-baya adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau sesuatu yang tidak baik. Orang memiliki rasa malu itu apabila melakukan sesuatu yang dipandang tidak pantas, ya, yang tidak baik, dia akan terlihat gugup atau mukanya ada perubahan, ya, bisa jadi merah gitu ya. Sebaliknya, orang yang tidak punya rasa malu akan melakukannya dengan tenang tanpa ada rasa gugup sedikit pun. Maka sabda Rasulullah, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya'u. Sesungguhnya semua agama itu mempunyai akhlak, dan akhlak Islam itu adalah sifat malu. Kemudian rasa malu itu adalah sumber utama dari kebaikan dan unsur kemuliaan dalam setiap pekerjaan. Sehingga kalau diumpamakan, andaikan kata sifat malu itu berbentuk manusia, dia akan tampil sebagai seorang yang soleh. Namun malu itu kan ada pada sifat yang itu berkaitan dengan pembawaan yang ada pada manusia. Laukanal haya'u rajulan lakana rajulan solihan. Apabila sifat malu itu diumpamakan menjadi seseorang, maka ia akan menjadi seorang yang soleh. Walaukanal fahsyu, sifat keji itu diumpamakan seseorang lakana rajulan su'an, maka dia akan menjadi orang yang jahat. Nah, untuk itulah maka malu itu dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, malu kepada Allah. Kedua, malu kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, malu kepada orang lain. Seorang akan malu kepada Allah apabila dia tidak mengerjakan perintahnya. Oh, saya beragama Islam, tapi saya kok nggak salat. Saya punya harta yang lebih ya dari cukup, di mana agama mewajibkan zakat, tapi kok saya tidak mengeluarkan zakat. Ya, saya sehat ketika bulan Ramadan tiba, tapi kenapa kok saya tidak berpuasa? Itu contoh-contoh malu kepada Allah. Jadi kalau Allah memberikan aturan-aturan di dalam hal muamalah yang paling berat, mulai dari urusan rumah tangga, urusan bermasyarakat sampai bernegara, ya, itu tentunya akan mengikuti aturan-aturan Allah. Kalau tidak mengikuti bagaimana Allah mengatur dari tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi pada diri keluarga sampai kepada urusan negara,
maka itu adalah orang yang tidak punya rasa malu kepada Tuhannya, walaupun menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, malu terhadap dirinya sendiri, ya, sehingga kalau dia melakukan perbuatan yang itu sudah dipandang tidak baik menurut agama, walaupun tidak ada orang yang melihat, ya, seperti budaya merubah angka nolnya 5 jadi 7, itu kan kalau dilakukan orang lain kan tidak ada yang mengerti gitu ya. Ya, itu jadi mereka adalah termasuk orang yang tidak punya rasa malu terhadap dirinya sendiri. Yang mereka lupa kalau nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kemudian yang ketiga, malu mengerjakan perbuatan salah, ya, yang itu berkaitan dengan orang lain, melakukan penipuan sekarang mulai dari orang penjual makanan gitu ya, bagaimana agar supaya enak walaupun orang itu nanti berdampak menjadi sakit, ya, itu tidak ada rasa malu. Hubungan pergaulan bebas, kadang bukan suami istri tapi bersikap seperti suami istri, jadi sudah nggak peduli lagi kalau ada orang yang bisa melihatnya. Sehingga pada satu ketika, ya, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya, saya bacakan artinya saja. Kami berkata, alhamdulillah, kami juga merasa malu kepada Allah, wahai Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah bersabda, bukan begitu. Maksudnya bukan malu itu enggak dibicarakan saja, tetapi malu kepada Allah yang sebenarnya itu malu, yaitu hendaknya engkau memelihara kepala dan isinya. Artinya pikiran-pikiran itu juga harus lurus gitu. Karena ketika berpikir jahat kepada orang lain, yang dipikir itu kan nggak ngerti gitu ya. Jadi yang dimaksud malu di situ adalah pelihara apa yang ada di kepala dan isinya. Artinya pikiran-pikiran kalau sudah berwudu, diusap kepalanya, anak baru lahir ketika disembelihkan akikahnya juga dicukur rambutnya, orang haji ditutup dengan tahallul, memotong rambut. Ini kan isyarat untuk memelihara apa yang ada di dalam kepala itu, yang kaitannya dengan senantiasa berpikir yang baik walaupun itu kepada orang yang membenci kita. Nah, ini yang memang berat. Yang kedua, memelihara perut serta apa yang dimakan. Jadi kalau bukan haknya tidak akan ini, kalau punya rasa malu kepada Allah, kepada diri maupun kepada orang lain. Ini haknya orang kok saya makan, ya. Mengingat mati dan cobaannya, ya, itu yang dikatakan malu. Barang siapa yang mengharapkan hidup akhirat, ia akan tinggalkan perhiasan hidup dunia dan menomorsatukan akhirat dari kehidupan pertama. Jadi selalu melakukan itu karena berpikir di akhirat nanti. Ya, bisa jadi sekarang misalnya membohongi orang yang kita bohong itu kan tidak tahu, tapi orang yang berpikir akhirat bahwa innallaha ma'ana, Allah itu bersama kami, Allah yang melihat. Nah, maka akan hati-hati. Barang siapa yang sudah melaksanakan itu semuanya, maka ia telah merasa malu kepada Tuhannya dengan sebaik-baiknya. Memang malu dan iman itu tidak bisa dipisah, ya. Al-haya wal iman qarna'u jami'an. Rasa malu dan iman itu sebenarnya terpadu menjadi satu. Fa idza rafa'a ahaduhuma, maka bila mana lenyap salah satunya, hilang pulalah yang lain, ya. Jadi kalau sudah tidak ada iman, ya, maka tidak punya rasa malu, orang bisa berbuat sesuka hatinya. Begitupun orang yang tidak punya rasa malu, maka berarti imannya sudah mulai
menipis, bahkan bisa jadi hilang. Nah, apa akibat ya hilangnya budaya malu ya? Saya mengatakan budaya malu ini kan harus dibiasakan. Ya, budaya itu kan sesuatu yang dibiasakan, akhirnya menjadi sesuatu yang terbiasa di dalam kehidupan ini. Kemudian rasa malu itu berfungsi mengontrol dan mengendalikan seseorang dari setiap perbuatan yang dilarang oleh agama. Tanpa kontrol rasa malu, seseorang akan bebas melakukan apa saja yang diinginkan oleh syahwatnya. Sehingga dalam hadis Bukhari itu dikatakan sesungguhnya di antara yang didapat oleh manusia dari kata-kata kenabian, yang pertama ialah jika engkau tidak lagi mempunyai sifat malu, maka kata Rasulullah, berbuatlah sesuka hatimu. Jadi kalau sudah nggak ada rasa malu, ya tentunya manusia akan berbuat menurut apa yang diinginkan. Ya, sehingga penegasan Rasulullah mengingatkan bahwa apabila seseorang tidak lagi memiliki sifat malu, maka dia akan kehilangan kontrol terhadap segala perbuatannya. Dia akan menjadi manusia lepas kendali yang merasa bebas melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan lagi yang namanya halal haram, baik buruk, manfaat mudaratnya apa. Dia akan melakukan apa saja untuk memuaskan hawa nafsunya. Nah, inilah yang kadang-kadang segala macam cara dihalalkan ya, kalau yang haram jadi halal, apalagi yang hanya makruh ya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuannya. Ya, sehingga malu, amanah, ya amanah itu akuntabel ya kalau di dalam satu instansi kelembagaan gitu ya. Kemudian rahmah dan Islam adalah 4 hal yang saling terkait. Jadi konsekuensi logis dari hilangnya malu adalah hilangnya amanah. Bila amanah itu hilang, akan hilang rahmah. Jadi sudah nggak ada sikap kasih sayang yang diberikan oleh Allah, itu sudah nggak. Artinya dikatakan ya mentoloh, walaupun itu terhadap saudara kandung, saudara kembarnya sendiri ya. Dan bila rahmah itu hilang, maka hilanglah Islam itu. Jadi Islam itu tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah. Jadi orang yang sudah tidak punya rasa malu mendapatkan peluang untuk menikmati kehidupan dengan wajar ya, tentunya ya tidak ya, tentunya tidak akan bisa tenang di dalam kehidupannya. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila ingin membinasakan seorang hamba, dia akan mencabut dari dirinya rasa malu. Apabila sudah dicabut dari dirinya rasa malu, maka engkau tidak mendapatkan kecuali sebagai seorang pembenci lagi dibenci. Ya, jadi pembenci orang, kemudian dibenci orang. Apabila engkau tidak mendapatkannya kecuali sebagai seorang pembenci lagi dibenci, maka akan dicabut dari dirinya amanah. Apabila dicabut dari dirinya amanah, maka engkau tidak akan mendapatkannya kecuali sebagai seorang pengkhianat lagi dikhianati. Ya, jadi kalau pengkhianat itu tentunya akan dikhianati juga, ya Allah juga akan melakukan itu. Apabila engkau tidak mendapatkannya kecuali sebagai seorang pengkhianat lagi dikhianati, maka akan dicabut dari dirinya rahmah. Apabila dicabut dari dirinya rahmah, maka engkau tidak akan mendapatkannya kecuali sebagai orang yang terkutuk lagi mengutuk. Jadi sedikit-sedikit itu selalu mendoakan yang tidak baik. Apabila engkau tidak mendapatkan kecuali sebagai seorang yang terkutuk lagi mengutuk, maka akan dicabut dari dirinya keislaman itu.
Jadi kalau Islam itu menyuruh ada saling tolong menolong, saling menyelamatkan, jangan sampai menganiaya satu dengan yang lainnya. Karena innamal mu'minuna ikhwatun, orang yang beriman itu bersaudara kan gitu. Itu hanya menjadi jargon-jargon saja yang ayat-ayat dibaca tapi tidak ada bukti ya di dalam kehidupan bagaimana mempraktekkan keislaman itu ya. Jadi ini akibatnya rasa malu itu, maka ya mungkin yang kita lihat di masyarakat, orang sudah tidak merasa bahwa ada orang lain yang mengontrol tentang pembuatan kita, apalagi Allah ya. Tentunya sudah tidak pernah berpikir bahwa dirinya itu akan diminta pertanggungjawaban sebagai saksi ya. Di surat Yasin yang mungkin sering dibaca ya, jadi bahwa nanti al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi tangan perbuatan kita akan berbicara, kedua kaki kita akan menjadi saksi terhadap apa yang kita perbuat selama di dunia ini ya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.